bahagia dan melepas kerinduan yang teranak. Hari ya tadi kumpul sama keluarga. Alhamdulillah, bersyukur, bahagia dan melepas kerinduan yang teranak dalam setelah tahun 4 bulan berpisah dari anak yang masih kecil, masih menyusui. Pada saat dari dalam ketemu kayak anugerah yang terindah, hari yang paling bahagia, sangat bersyukur. Apa sih yang pertama kali Mbak Ray lakukan ketika akhirnya menghirup udara bebas sampai di rumah? Pertama waktu ketemu anak, sama anak, udah main sama anak, tidur sama anak. Karena itu yang paling dikangenin ya, pengen tidur sama anak, dan mengenalkan lagi bahwa ini mami gitu, ini mami loh gitu kan. Selama ini kan minta dikirimin foto untuk orang rumah supaya ingat ini mami loh, supaya nggak lupa. Kemarin masa pandemi nggak ada besukan, jadi kangen banget gitu. Untungnya alhamdulillah anak masih kenal, oh ini maminya gitu. Jadi masih nyambung lah untuk dia cerita apa. Dan sekarang dia bisa ngomong kan, udah lancar ngomongnya, jalannya, udah seneng pokoknya. Nggak terkira. Kan udah lama nggak ketemu nikah sama anak, mungkin sempat rewel nggak sih? Ya awal-awalnya sih rewel, tapi kan ada banyak mainan, ada teman juga di rumah, jadi dia merasa nggak sendiri, nggak apa namanya, nggak repot sih sama awal-awalnya. Dan selain bertemu juga ketemu orang tua. Iya, semua keluarga dan akhirnya pada datang juga kayak gini, ada temu tangan lah, alhamdulillah ketemu. Apa kabar? Katanya sekarang sehat, gemukan. Melihat ya, kabar ambil hikmahnya aja. Di dalam kan psikis kita terganggu ya, psikis terganggu, akhirnya daripada kita melakukan hal yang tidak kayak dulu sebelum aku berhijrah kan sempat mau bunuh diri atau segala gitu, akhirnya ya udahlah ikhlas. Kalau misalnya kita galau-galau, lariin aja tuh ngaji, ke sholat, ke makan. Jadi akhirnya badan gue jadi naik berat badannya. Tadi kan sempat bilang psikis dulu terganggu. Apa sih yang akhirnya membuat dirimu oke, ikhlas menerima semuanya, segala macam bentuknya? Gimana? Karena kayak semua itu terjadi atas kehendak Allah gitu. Jadi pasti ada jalan masuk, ada jalan keluar. Jadi kita harus sabar, ikhlas, tawakal, dan tetap istiqomah gitu. Jadi jangan putus asa lah, jangan putus asa dari rahmat Allah, pasti akan datang hari kebahagiaan ya seperti sekarang ini. Menguatkan apa Mbak? Yang menguatkan anak ya, anak yang Itu udah rem kami lagi ya. Tuh, bye bye. ya, yang menguatkan anak. Mungkin kalau nggak ada anak aku udah ya kayak di awal-awal masuk kan nggak terima dan mau bunuh diri aja, bawa anak mau minum pembersih lantai lah apa segala untuk mengakhiri hidup ini gitu dulu waktu awal-awal. Tapi bantuan dari teman-teman sesama tahanan juga menguatkan semua, kamu gak sendiri kok gitu, badai pasti berlalu dan pasti akan bertemu dengan anak sesegera mungkin. Kita pasrahkan sambil kita beribadah. Alhamdulillah sekarang waktu selesai menjalani semuanya, tinggal nanti ke depannya menjadi yang lebih baik lagi. Artinya dengan masa sulit kemarin menyalahkan dalam tanda kutip orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk menyalahkan diri sendiri nggak sih? Ya awal-awalnya sempat gak terima, tapi kan kalau kita sebagai sama orang muslim kan, kalau kita beriman kan segala sesuatu itu balik lagi ke kehendak Allah, jadi tidak perlu menyalahkan siapapun gitu loh. Jadi kita memang introspeksi diri, berubah menjadi yang lebih baik ke depannya, dan jangan putus asa, jangan merasa minder, harus tetap percaya diri gitu kan.
setiap orang punya masa lalu, ya kan? Gak mungkin setiap orang tidak punya celah gitu, pasti punya kesulitan, punya kesedihan. Jadi aku bukan cuma satu-satunya orang yang mengalami itu, semuanya juga pasti ada mengalami, hanya mungkin kejadiannya beda-beda. Oke, tapi merasa lahir kembali nggak ketika Ya, aku merasa menjadi aku yang baru karena apa? Dengan penampilan aku yang sekarang, aku lebih tenang daripada dulu. Mungkin dulu zaman jahiliyah ya, maksudnya masih seneng baju seksi gitu kan. Tapi sekarang justru kelihatan sedikit aja ngerasa gimana gitu, rasa nggak enak. Jadi nyaman lah, maksudnya kenyamanan kan ada di sini ya, ada di hati kita gitu. Jadi dengan pakaian seperti ini aku merasa nyaman dan aku merasa ada harapan untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik, karena semua orang pasti, untuk semua orang pasti tidak ada yang sempurna gitu, termasuk aku kan, aku bukan malaikat juga, jadi aku hanya bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian sebelumnya. Mereka kan bebas, artinya pasti pihak sana akan mengomentari dirimu kebebasan. Mungkin ada komentar yang entah positif entah negatif ke dirimu, gimana Mbak? Mungkin Nggak ada komentar, nggak ada komentar, karena aku nggak mau fokus, karena masa lalu kan udah berlalu, aku sudah menjalani dan sudah lebih dari cukup gitu. Jadi menurut aku itu udah masalah itu aku simpan, aku jadikan pelajaran, tapi tidak untuk berlarut-larut gitu. Jadi aku life must go on, tak jalanin aja gitu.